Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lanjutan dari Pak Siregar di Tangerang Selatan yang sudah menjalani operasi fistelnya dengan metode Vilak, yang dia bertanya begini, apakah metode Vilak ini rentan gagal? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Siregar di Tangerang Selatan, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan lanjutan dari Pak Siregar. Dari pertanyaan yang kemarin sudah saya jawab, hari ini saya akan jawab lagi. Lanjutannya dia bertanya begini, apakah tindakan dengan Vilak ini rentan gagal? Ya, yang pertama, masalah rentan gagal atau tidak itu tergantung bagaimana dokter bedah mengetahui karakteristik fistel. Ya, yang kedua, Vilak itu hanya sebagai tools, sebagai alat saja untuk pendekatan penanganan fistel. Oleh sebab itu, dengan kita mengerti karakteristik fistel dan kemudian memilihkan metode apa untuk pendekatannya supaya sembuh, itu paling penting. Yang ketiga, Vilak bukan satu-satunya cara pendekatan untuk menangani fistel ya. Satu alat untuk semua karakteristik fistel tidak akan mungkin. Jelas ya, ini yang harus kita tahu problematika. Dan yang keempat ya, the man behind the gun ya. Tergantung orang yang mengerjakan, seberapa dia berpengalaman menggunakan alat itu. Yang kelima, fistel kembali lagi karakteristiknya macam-macam. Ada beberapa kelemahan dari Vilak sendiri ya. Yang pertama, kalau fistelnya itu jalurnya besar, maka collateral damage atau kerusakan yang diharapkan yang akan menyembuhkan dari jalur fistel ketika dilakukan tindakan laser dengan Vilak ini bisa tidak terkena ya, karena kalau jalur fistelnya besar, kemampuan membakarnya collateral damage-nya itu katakanlah hanya 4 mili. Kalau dia lebih dari 4 mili ya tentunya jaringan granulasi atau jaringan yang menjadi dinding dari jalur fistelnya tidak akan rusak, yang diharapkan akan menutup. Berikutnya, adanya abses. Adanya abses di deep intersphincteric space itu tidak bisa didekati dengan cara Vilak ataupun dengan MRI yang terbaik sekali sekarang ini. Dapat diketahui bahwa ada perluasan dari fistel menjadi abses atau bisul itu di extra sphincteric space. Tidak hanya di intersphincteric space di antara otot klep dalam dan luar, tetapi justru di luar dari otot klep luar itu juga ada yang namanya abses atau kumpulan nanah di extra sphincteric fistel. Jadi semakin kita mengetahui karakteristik fistel, ya seharusnya kita berhati-hati untuk memilih cara pendekatannya. Bukan suatu teknologi yang baru bisa mendekati semua jenis fistel. Itulah pertanyaan Pak Siregar di Tangerang Selatan yang saya jawab seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah Vilak itu rentan gagal? Ya, rentan gagal bila tadi syarat-syarat beberapa hal yang saya sebutkan tadi tidak dimengerti ya. Apapun, the man behind the gun ya, tergantung yang mengerjakan. Ngerti nggak karakteristik fistel? Mengerti nggak cara pendekatannya? Mengerti nggak kelemahan alat yang kita pakai ya? Dan seterusnya, yang di dunia ini ya, yang mengklaim dengan penelitian yang baik ya, bukan katanya dokter gitu ya, itu kan opini ahli. Opini ahli itu derajatnya paling rendah di dalam ilmu kedokteran yang berdasarkan bukti penelitian ya. Itu sudah dengan penelitian randomized control trial itu
yang paling tinggi hanya 75%. Sehingga ketika kita tahu grand design atau gambaran luas dari masalah fistel, cara pendekatannya, berbagai alat untuk mendekati fistel, ini hanya 75% ya. Jadi kalau ada dokter yang mengatakan dengan alat ini, misalnya Filac atau alat yang lain, bisa 100% sembuh ya, question mark ya, perlu dipertanyakan ya, karena di dunia ini penelitian yang baik itu menunjukkan angka kesembuhan dengan berbagai macam cara, metode ya, bukan Filac saja ya, bukan Filac, malah pendekatannya bukan dengan Filac ya, pendekatannya dengan operasi, itu hanya 75% yang angka kesembuhannya. Jelas ya Pak Siregar, dan semoga ini bisa menjawab kepada teman-teman tanya Dokter Paran pengertian tentang fistel ya. Fistel itu masalah yang tidak berbahaya tetapi amat sulit untuk menanganinya. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anus tanpa operasi, silahkan akses link di bawah. Di deskripsi ada penjelasan saya dan ada resep obatnya ya.